Yang jelas bahwa saat ini penyidik Subdit Tipikor di Treskrim Polda Metro Jaya bersama dengan tim di Tipikor Barreskrim Polri yang pertama sedang melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau 12B besar atau pasal 11 junto pasal 65 KUHP. Selain itu juga kita juga sedang melakukan penanganan perkara terkait dengan pasal 36 junto 65 Undang-Undang tentang KPK. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Dan saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung. Semua fakta-fakta yang saat ini mungkin rekan-rekan ikuti di fakta persidangan baik yang disampaikan oleh tersangka SJL maupun terdakwa SJL maupun terdakwa lainnya maupun saksi-saksi lainnya sudah ada yang masuk dalam BAP kita. Karena memang perkara yang ditangani oleh penyidik KPK dengan yang dilakukan penyidikannya oleh penyidik Polda Metro Jaya itu ada irisan peristiwa pidana yang terjadi, ya, ada irisan peristiwa pidana yang terjadi. Sebagaimana kemarin muncul di kesaksian terdakwa SJL itu sudah masuk dalam BAP yang kita lakukan terhadap saksi SJL dalam penanganan perkara akuo oleh penyidik Subdit Tipikor di Treskrim Polda Metro Jaya. Itu yang 500 juta ya, Pak? Termasuk dalamnya, ya, termasuk dalamnya. Artinya yang dilaporkan SJL dalam Dumas yang kemudian naik ke penyidikan ini pemerasan yang dilakukan Firly itu 1,3 M sesuai kesaksian ini, Pak? Betul sekali. Intinya bahwa materi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK di mana SJL sebagai terdakwa saat ini itu beririsan, ya, beririsan fakta peristiwanya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang kita lakukan, ya, di mana SJL sebagai saksi dalam penanganan perkara akuo. Bapak akan memanggil Firly Bahuri kapan? Nanti kan kita update rekan-rekan sekalian, tapi yang jelas penyidikan sampai saat ini masih terus berlangsung untuk melengkapi semua hasil petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta maupun hasil koordinasi. Ya, hasil koordinasi ini koordinasi efektif terus kita lakukan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa koordinasi efektif terus kita lakukan dengan Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Dan kami pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara akuo akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas, ya, tuntas. Kami jamin itu. Dalam waktu dekatnya akan nahan Firly nggak, Pak? Iya, Pak. Nanti akan kita update rekan-rekan sekalian. Alasannya kenapa sih, Pak? Belum ditahan. Kenapa, Pak? Masih belum ditahan soalnya yang lain-lainnya itu baru tahan. Nanti akan kita update, ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung, ya. Dan ini ketika masuk ke dalam materi penyidikan, mohon maaf kami belum bisa ungkap ini rekan-rekan sekalian, karena ini masuk dalam materi penyidikan. Kalau TPPU-nya Firly udah mulai, Pak? Nanti akan kita update rekan-rekan sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa penyelidikan dan penyidikan atas penanganan perkara, beberapa perkara saat ini masih terus dilakukan. Dan nanti pada saatnya akan kita sampaikan pada teman-teman media. Tapi ada muncul bantahan dari pihak Firly terkait 1,3 miliar itu, apakah nantinya akan dikonfrontasi lebih lanjut antara Firly dan SJL atau seperti apa, Pak? Saya kira untuk membantah keterangan yang dibantah oleh tersangka FB itu bukan hak tersangka. Hak tersangka untuk membantah semua keterangan saksi itu tidak ada masalah. Yang jelas bahwa minimal 2 alat bukti, dalam hal ini justru malah 4 alat bukti dalam penanganan perkara akuo sudah didapatkan oleh penyidik Subdit Tipikor di Treskrim Polda Metro Jaya. Tapi sejauh ini Firly Bahuri tersangka tunggal atau emang perantaranya emang dibidik juga jadi tersangka, Pak, untuk penyerahan uangnya? Untuk penanganan perkara akuo tersangka tunggal adalah saudara FB. Ya. Oh, berarti secara tidak langsung dia menyerahkan langsung uang 1,3 SJL? Ya, materi penyidikan ya rekan-rekan sekalian, kami belum bisa ungkap ini. Tersangka lain gitu, Pak? Gimana? Tidak ada membidik tersangka lain. Nanti akan kita update perkembangannya. Ya, jadi kami belum bisa menyampaikan mulai awal terkait dengan materi penyidikan, karena ini masih terus bergulir untuk penyidikan yang dilakukan, dan kami jamin penyidikan yang dilakukan akan berjalan profesional, transparan, akuntabel, dan sampai saat ini tidak ada kendala dalam penyidikan yang dilakukan.